Dari dulu tuh gue selalu punya soft spot buat film-film yang produksinya back to back dan ceritanya tuh bersambung. Biasanya nyeritain konflik gede yang baru bisa diselesaikan di dua film. Contohnya kayak Harry Potter Deathly Hallows Part 1, Part 2, terus Pirates of Caribbean 2 sama 3, terus ada juga Avengers Infinity War dan Endgame. Nah, dan yang paling baru ini ada Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 dan Part 2. Bentar, judul part 2-nya itu The Final Reckoning, yang artinya film pertamanya ada tulisan part 1-nya, tapi terus selanjutnya nggak ada part 2-nya. That's awkward. Halo, selamat datang di Frame and Flame, tempat di mana gue bahas film-film yang kebagi jadi dua part dan kadang membingungkan. Well, kali ini gue mau bahas film Mission Impossible yang terbaru, yaitu Mission Impossible The Final Reckoning. Ini tuh film Mission Impossible ke-8, masih dibintangi Tom Cruise, dan disutradarai oleh Christopher McQuarrie, yang mana dia tuh sutradaranya 4 film terakhir Mission Impossible. Masih bercerita tentang Ethan Hunt, kali ini dia berusaha untuk menghentikan AI yang bisa memanipulasi rudal nuklir dari seluruh dunia, yang mana kalau misalnya nggak dicegah, ini bisa jadi perang dunia ketiga. Just like in real life, probably. Ini adalah salah satu film yang paling gue tunggu-tunggu di tahun ini ya, karena film sebelumnya itu meskipun menurut gue agak membingungkan ya, tapi gue tuh penasaran sama kelanjutan filmnya. Karena ya seperti di judulnya, Dead Reckoning Part 1 gitu loh, masih part 1. Dan sebagai fans film Mission Impossible, gue tuh penasaran, ini tuh ceritanya mau dibawa kemana sih? Apalagi katanya ini tuh film Mission Impossible terakhir, atau at least yang ada Tom Cruise-nya. Nah, gue penasaran dong, wah bakal ada apa nih? I need you to trust me. One last time. Nah, filmnya sendiri gimana? Well, gini, dari segi story itu sebenarnya menarik banget ya. Dan ini tuh film Mission Impossible yang skala konfliknya tuh paling gede dari semua film sebelumnya. Dan film ini tuh berhasil banget nggambarin dunia yang lagi krisis gitu. Kayak urgensi si Ethan untuk ngelakuin misinya tuh berasa banget di film ini. Kalau enggak, wah anjir perang dunia ketiga udah. Tapi menurut gue kekurangannya adalah jujur awal-awal filmnya tuh nggak ngangkat sih sebenarnya, kurang engaging aja. Ada yang pernah nonton Pirates of Caribbean 3 nggak? Yang mana dia tuh kayak filmnya panjang banget, tapi di awal sampai tengah film tuh kayak agak boring, tapi terus habis itu dari tengah sampai ending tuh epic banget. Nah, film ini tuh kayak gitu. Gue susah jelasinnya tanpa spoiler, jadi basically tuh gini, continuity film-film Mission Impossible itu nggak terlalu ketat banget gitu. Lu bisa aja mulai nonton dari film ketiga dan lu ngerasa nggak ketinggalan story apa-apa. Tapi sesuatu berubah di nggak dua film sih, 3 film terakhir ini. Di Mission Impossible Fallout masih oke lah gitu, masih kalaupun nggak ngikutin film sebelumnya masih bisa masih bisa menikmati gitu loh, masih bisa ngerti menegangkannya di mana, serunya di mana. Terus di Dead Reckoning Part 1 itu mulai tuh muncul kayak tokoh-tokoh yang adanya di film pertama tiba-tiba dimunculin ulang. Nah, di film Final Reckoning ini tiba-tiba pengen nge-wrap up semua film dari film sebelum-sebelumnya, terus kayak mau dipaksa masuk semua gitu di awal. Jadi kayak di paruh awal filmnya tuh kayak exposition dump itu ditumpahin semua ke audiens gitu. Dan juga cara ngepresentasiin expositionnya itu kurang menarik juga. Mostly itu cuman flashback, yang mana itu diulang-ulang. Jujur agak distracting. Kayak gue ngerti reference-nya karena gue nonton dari film pertama kan. Cuman kayak, ayolah, nggak perlu diulang-ulang segitunya. Film ini tuh kayak mau jadi Avengers Endgame-nya Mission Impossible gitu. Yang mana secara konsep ya oke-oke aja. Dimana semua konflik dan semua yang terjadi di film-film sebelumnya tuh mengarah ke film ini gitu loh. Ya sesuai tagline-nya. Gue sebagai fans di satu sisi ngerasa kayak ini tuh rewarding experience karena gue nangkep semua reference-nya.
Tapi di sisi lain ini tuh menurut gue agak bloated, unnecessarily rumit, dan sejujurnya di awal agak capek ya nontonnya. Ada beberapa ide-ide menarik dan juga ada satu bagian yang menurut gue bagus banget di awalnya dan jadi highlight di filmnya. Cuman gue gak akan cerita, itu spoiler. Nonton dulu please, terutama kalau lu ngefans sama series ini. Please nonton sekarang juga. Oke, gue udah bahas paruh awal filmnya, dan sekarang gimana dengan paruh akhirnya? Gue cuma mau bilang Tom Cruise did it again. Gue masih nggak percaya umur dia udah kepala 6, anjrit. Bisa-bisanya masih ngelakuin stunt sendiri, masih ngedesain stuntnya sendiri, dan juga basically dia ngelakuin ini di semua film sebelumnya kan. Gue masih nggak ngerti kenapa dia bisa berhasil bikin stunt yang nggak monoton gitu. Kayak gue selalu engage, setiap film punya excitingnya masing-masing, dan film ini tuh wah gila sih. Bahkan untuk standar seri Mission Impossible ya, menurut gue ini lumayan top tier sih ini secara stuntnya ya. Percaya atau enggak, sebenarnya action set piece-nya nggak banyak, cuma ada 2, tapi keduanya itu luar biasa exciting dan entertaining sampai gue tuh lupa kalau misalnya gue tuh tadi bosen sama paruh pertamanya itu. Dan keduanya itu melambangkan 2 jenis action di film-film Mission Impossible sebelumnya, yaitu ada yang slow dan suspenseful, lalu ada juga yang fast, exciting, dan stunt-stunt berbahayanya gitu. Yang pertama itu ada adegan dimana dia nyelam ke laut Arktik, terus habis itu masuk ke kapal selam, yang mana ini tuh berhasil banget digambarin, ini tuh laut yang bener-bener dingin gitu. Terus juga pas udah masuk kapal selamnya tuh kayak ngeri banget anjir, kayak berasa claustrophobic gitu. Nontonnya tuh tegang dan serem banget gitu. Ini mungkin agak unpopular opinion, tapi menurut gua laut dalam itu lebih serem daripada setan-setan di film ya. Dan film ini tuh berhasil banget nge-capture hal itu. Terus adegan satunya yaitu adegan Tom Cruise gelayutan dari satu pesawat ke pesawat lain. That's crazy man. Dan menurut gue ini tuh salah satu stunt yang paling berbahaya dari semua film Mission Impossible yang udah-udah. Overall, jujur gue mixed feeling sama film ini ya. Paruh awalnya tuh dragging, ribet, dan kayak capek nontonnya. Apalagi kalau misalnya lu nggak nonton film-film sebelumnya gitu. Tapi paruh akhirnya absolute cinema. Dan juga kalau emang bener ini film Mission Impossible yang terakhir, gue ngerasa ya lumayan proper lah. Meskipun ya sebenarnya seri film ini tuh agak bikin gamon sih. Soalnya tiap film tuh punya keunikannya masing-masing. Kayaknya di video selanjutnya gue bakal bahas film Mission Impossible 1 sampai yang terakhir ini sih. Karena gue pengen bandingin dan gue pengen lihat gimana seri ini tuh evolusi gitu dari film pertama sampai ya sekarang. Stay tuned ya. Kalian yang udah pada nonton film ini gimana? Apakah suka atau bingung? Atau lu punya opini sendiri soal film ini? Kasih tahu dong di kolom komentar. Kalau suka sama konten ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sekian itu aja dari gua. See you next time.